sosial media untuk kita. Aditya Maulana Agam. Kembali waktu dipersilakan. Ya rek yang video wae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aditya Maulana Agam. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang sosial media, terutama untuk kita semua ya. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Parungkuda, dilanjut di SMK Negeri 1 Cibadak, ambil jurusan multimedia, kelas 1, kelas 2, kelas 3 PKL di MK Radio di Bandung. Kebetulan waktu itu saya kebagian di bagian video editor. Nah, yang perlu kalian tahu adalah sehari sebelum saya pergi ke Bandung, saya belum tahu apa-apa tentang video editor. Tapi malamnya saya belajar, saya cari tahu, dan dari situ saya dapat bahwa kadang kita bisa, kadang kita mengerti karena posisi kita, karena kita ketekan, karena sebuah keharusan. Jadi kadang kita emang harus ketekan supaya kita berkembang. Dari situ sih poinnya. Setelah itu saya lulus dan melanjut ke Universitas Pakuan Bogor sekarang ya, di jurusan Ilmu Komunikasi. Terus pengalaman berorganisasi di sana juga saya gabung klub lobby film, jadi memproduksi film juga bersama teman-teman di sana. Dan di semester 4 justru saya ingin berpindah gitu dari minat saya yang pertama ingin ke film, harusnya kan ke broadcasting ya. Di semester 4 itu ada konsentrasi jurnalistik, broadcasting, humas atau public relation, dan yang terakhir manajemen komunikasi atau lebih ke marketing. Nah, sebenarnya dari awal saya pengen sekali ke broadcasting, namun seiring berjalannya waktu saya mikir juga saya nggak mau terus di situ, saya nggak mau terus ada di jalan yang lurus, saya mau coba cari tantangan nih. Akhirnya sekarang saya ke Humas Public Relation. Di Humas saya belajar berbohong juga ternyata ada ilmunya, belajar menciptakan citra yang baik padahal aslinya buruk di Humas. Langsung saja mungkin cukup ya perkenalan, langsung saja ke temanya, yaitu sosial media untuk kita. Sosial media dipakai untuk berbagi ilmu, untuk mungkin macam-macam ya, untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi lebih dekat. Banyak manfaatnya, namun di balik itu juga banyak juga dampak negatifnya. Di antaranya mungkin di sini ada yang pernah mengalami ketika kita chatting sama orang yang nggak dikenal. Saya ambil contoh di Facebook, mungkin dari profil foto cewek misalnya, profilnya bagus ya, profilnya cantik. Pas kita bertemu ternyata nggak usah disebut ya, Kurang cantik lah. kurang cantik ya. Itu salah satu dampak negatif dan mungkin bisa dibilang juga kejahatan ya di media sosial, karena udah masuk ke tahap penipuan, jadi bahaya juga kan. Yang kedua, hoax. Jadi dengan adanya sosial media, hoax mudah bertebaran di mana-mana. Sebelum ada sosial media mungkin informasi yang didapat itu selalu benar atau jarang sekali terjadi kebohongan.
karena informasi disampaikan secara lisan atau secara langsung seperti ini. Tapi karena adanya sosial media, kita bisa menulis apapun dan kita bisa membagikan ke siapapun. Jadi semua orang bisa mempengaruhi orang lain, dan yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita dan mengontrol diri kita, karena kita nggak tahu kan apa yang mereka tulis, apa yang mereka bagikan itu benar atau tidak. Makanya yang kita harus tahu, harus bisa dalam mengedukasi diri kita. Contohnya ketika ada berita di grup WhatsApp misalkan. Nah, cara yang terbaik untuk mengkonsumsi informasi tersebut adalah mencari sumber lain dan mencari tahu mengenai informasi tersebut terlebih dahulu. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kita memperoleh informasi dari grup WhatsApp tadi misalkan, kita men-share-nya dan kita bisa tahu tuh berapa orang yang mungkin akan terkena imbasnya juga, terkena hoax-nya juga. Jadi sangat bahaya sekali, makanya diperlukan edukasi untuk kita semua, terutama diri sendiri. Dan yang paling saya tekankan adalah karena pengalaman saya, mungkin orang tua kita yang mudah sekali mendapatkan informasi dan membagikannya kepada orang lain, karena mungkin mereka berpikir bahwa apa yang mereka lihat di media sosial adalah benar adanya. Nah, saya anjurkan kepada kalian semua untuk minimal mengedukasi diri dan tidak membagikan hal-hal yang belum tentu benar adanya. Dan lebih baik lagi kita mengedukasi teman-teman atau saudara-saudara di sekitar kita agar mungkin lebih tahu cara mengkonsumsi informasi yang baik dan benar. Di media sosial juga kita bisa memanipulasi diri kita ya. Mulai misalkan dari status sosial di real life atau di kehidupan nyata, orang tersebut mungkin status sosialnya menengah ke bawah, namun di media sosial ia bisa mencitrakan bahwa dirinya status sosialnya berada di menengah ke atas. Karena di media sosial kita bebas berekspresi, bebas berasumsi, bebas melakukan apapun. Jadi kita pun nggak bisa mengatur mereka buat tidak melakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur diri sendiri agar kita tidak melihat apa yang mereka posting. Itu mungkin kalau kata Sarah Sehan, saya pernah mendengar kata-katanya, if you want to know me, catch me in real life, yang artinya jika kamu ingin mengenalku, kenalah saya melalui kehidupan nyata saya, bukan dari media sosial. Jadi sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai media sosial atau yang mau ditambahkan atau berbagi pengalaman, silakan. Ya. Nih, pengalaman jahatnya medsos. Enggak Di-hack. Pengalaman jahatnya medsos, kena hack. Coba diceritakan sedikit. Jujur, saya tidak tahu bahwa Facebook saya di-hack. Kemudian teman-teman saya tiba-tiba di WA, kamu di-hack, banyak sekali teman-teman dari kampus. Ketika saya melihat, astagfirullah, ternyata yang benar di-hack, foto dengan foto yang tidak layak. Terus, dan masalahnya email dari Facebook itu sudah tidak aktif. Kemudian